Aku selalu percaya satu hal. Jika seseorang sudah menemaniku cukup lama, maka ia pasti mengenalku dengan baik. Dan karena itu, aku juga percaya. Ia tidak akan menyakitiku. Keyakinan itulah yang membuatku lengah. Hari itu aku duduk di apartemen kecilku di Tirtanusa, menatap layar laptop yang sudah menyala sejak pagi. Tapi tak satu pun kalimat berhasil ketulis. Jendela kubiarkan terbuka. Angin laut masuk membawa bau asin yang samar. Bercampur suara klakson dan deru pelabuhan dari kejauhan. Jam di sudut layar menunjukkan pukul 9:12. Sudah terlalu lama untuk sekadar menatap kosong. Ponselku bergetar. Reno. Namanya muncul tanpa foto profil. Kebiasaannya sejak dulu. Ia tidak suka menampilkan wajahnya di layar kecil. Katanya, tidak perlu. Orang yang perlu mengenalnya sudah tahu seperti apa ia. Kamu sudah bangun? Aku menghela napas, lalu mengetik balasan singkat. Sudah, lagi kerja. Balasan datang cepat. Sarapan dulu, jangan langsung tenggelam di data. Aku tersenyum tipis. Perhatian kecil seperti itu sudah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Reno selalu tahu kapan harus muncul. Selalu tahu kapan aku mulai terlalu larut dalam pekerjaanku. Kami berteman hampir 10 tahun. Bukan teman yang bertemu lalu hilang. Bukan teman yang hadir hanya saat butuh. Reno selalu ada. Di balik keputusan-keputusan penting hidupku. Saat aku pindah kota, saat aku berhenti dari pekerjaan lama, saat aku memilih menjadi analis data lepas dan menulis laporan investigatif. Semua keputusan besar itu, entah bagaimana, selalu didahului oleh percakapan dengannya. Dan aku tidak pernah menganggap itu masalah, sampai perlahan aku mulai sadar. Aku jarang membuat keputusan tanpa persetujuannya. Kesadaran itu tidak datang seperti petir. Ia datang pelan, seperti rembesan air di dinding. Tak terlihat, tapi meninggalkan jejak. Aku menutup laptop dan berdiri, membuat kopi di dapur kecil. Apartemen ini sederhana. 1 kamar, 1 ruang kerja, 1 jendela besar menghadap laut. Reno yang membantuku memilih tempat ini dulu. Lokasinya tenang, katanya waktu itu. Dan kamu bisa fokus. Iya benar. Tapi pagi ini, ketenangan itu terasa seperti ruang hampa. Ponselku kembali bergetar. Nanti siang aku mampir ke kantor komunitas. Kamu ikut? Aku mengetik balasan sambil menyeruput kopi. Mungkin, ada apa? Ada laporan lama yang mau kita bahas. Aku rasa kamu perlu lihat. Aku berhenti mengetik. Laporan lama. Aku memang sedang mengerjakan proyek analisis data untuk sebuah program komunitas pesisir. Tugasnya sederhana di atas kertas. Menata ulang arsip, menyusun ulang laporan dampak, dan memastikan transparansi. Pekerjaan yang biasa kulakukan. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak nyaman sejak awal. Reno adalah koordinator proyeknya. Aku menerima proyek ini karena percaya padanya. Karena Reno tidak pernah menyeretku ke sesuatu yang meragukan. Setidaknya, itu yang selalu kupikirkan. Jam berapa? Tanyaku. 2. Aku jemput. Aku menatap layar lama setelah pesan itu terkirim. Aku jemput. Kalimat itu terdengar biasa. Terlalu biasa. Padahal aku tinggal 5 menit dari kantor komunitas. Aku menepis pikiran itu dan bersiap keluar. Jaket, tas, laptop. Saat aku melangkah keluar apartemen, aku melihat Reno sudah menunggu di mobilnya. Ia turun, tersenyum ringan. Rambutnya rapi, kemeja disetrika. Jam tangan di pergelangan tangan kiri, selalu tepat waktu, selalu terlihat siap. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku kurang tidur. Kamu kebanyakan mikir, jawabnya sambil membuka pintu mobil untukku. Aku masuk tanpa komentar. Perjalanan ke kantor komunitas berlangsung singkat. Reno menyetir dengan tenang, 1 tangan disetir, 1 tangan sesekali mengetuk ringan mengikuti musik yang hampir tak terdengar. Kamu masih lanjut proyek ini kan? Tanyanya. Masih, jawabku. Kenapa? Cuma memastikan, katanya. Kadang kamu suka terlalu jauh menggali. Aku menoleh. Itu pekerjaanku. Ia tersenyum kecil. Aku tahu, makanya aku ingatkan. Kata ingatkan itu kembali terdengar seperti pagar. Di kantor komunitas, suasana lengang. Beberapa staf sibuk di sudut ruangan. Reno mengajakku ke ruang kecil di belakang. Aku mau kamu lihat ini,
katanya sambil membuka folder di komputernya. Deretan tabel dan grafik muncul. Data lama, disusun ulang. Aku membaca cepat, naluriku langsung bekerja. Ini tidak sinkron, kataku. Ada data yang disederhanakan. Reno mengangguk. Makanya aku panggil kamu. Aku terus membaca. Tanggal, lokasi, jalur distribusi. Lalu aku melihatnya. Namanya, Reno Pratama. Tertera sebagai penentu keputusan di satu titik krusial. Bukan pelaku utama, bukan nama yang disorot. Tapi cukup jelas bagi orang yang terbiasa membaca data. Aku berhenti. Reno memperhatikanku tanpa bicara. "Ini kebetulan?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Semua laporan punya konteks. "Aku tanya sesuatu yang sederhana," kataku. "Namamu ada di sini." Ia menghela napas ringan, lalu duduk di seberangku. Aku tahu. Nada suaranya terlalu tenang. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanyaku. "Karena tidak relevan untuk pekerjaanmu," jawabnya. Aku menutup folder. "Menurut siapa?" "Menurutku," katanya lembut. "Kamu di sini untuk menyusun data, bukan membuka luka lama." Kalimat itu membuat bulu kudukku meremang. "Luka siapa?" tanyaku. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Banyak orang." Aku berdiri. "Reno, ini penting." Ia ikut berdiri. "Dan justru karena itu, kamu harus hati-hati." "Hati-hati pada apa?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Pada konsekuensi." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun persahabatan kami, aku merasa jarak itu nyata. Bukan jarak fisik, jarak kepercayaan. Kami keluar ruangan tanpa melanjutkan pembicaraan. Di luar, aktivitas berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa sesuatu telah bergeser. Di mobil, perjalanan pulang berlangsung sunyi. "Alia," kata Reno akhirnya, "aku selalu ada untukmu." Aku menatap keluar jendela. "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu aman." "Dari apa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Saat mobil berhenti di depan apartemenku, aku turun tanpa menoleh. Reno tidak memanggil, tidak menahan. Di dalam apartemen, aku duduk lama di kursi kerja, membuka kembali laptopku. Data proyek itu masih ada, folder masih tersimpan. Dan di dalam kepalaku, satu kalimat berputar tanpa henti. Bagaimana jika orang yang paling aku percaya, justru orang yang paling tahu apa yang seharusnya tidak aku lihat? Bab ini berakhir di sana, bukan dengan ledakan, melainkan dengan keretakan pertama. Aku tidak langsung membuka kembali folder proyek itu malam itu. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, sekali aku mulai menggali, aku tidak akan berhenti di setengah jalan. Aku memilih mandi, membuat teh hangat, lalu duduk di sofa dengan lampu temaram. Pemandangan laut di luar jendela terlihat tenang, hampir menenangkan. Ombak kecil memantulkan cahaya lampu pelabuhan, seolah tidak ada apapun yang salah di dunia ini. Padahal ada sesuatu yang telah bergeser. Aku memutar ulang percakapan siang tadi di kepalaku. Nada suara Reno, tatapannya yang tidak panik. Cara ia menjawab tanpa menjawab. Semua laporan punya konteks. Kalimat itu terdengar seperti penjelasan, tapi juga seperti pagar. Aku mengambil ponsel, membuka pesan terakhir darinya. Tidak ada pesan lanjutan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi. Seolah-olah percakapan itu memang seharusnya berhenti di sana. Malam semakin larut. Aku akhirnya membuka laptop, bukan untuk proyek itu, melainkan untuk membaca ulang catatan pribadiku, hal yang jarang kulakukan. Catatan tentang keputusan-keputusan hidup yang pernah kuambil. Dan di hampir setiap halaman penting, ada nama Reno. Ia yang menyarankan aku pindah dari pekerjaan lama. Ia yang menghubungkanku dengan klien pertamaku. Ia yang mengatakan, ini bukan jalurmu, saat aku hampir menerima satu tawaran besar. Aku tidak pernah merasa dipaksa, tidak pernah. Aku hanya merasa diarahkan. Kesadaran itu membuat dadaku terasa sesak. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Ponselku sudah berisi satu pesan dari Reno. "Pagi, jangan lupa sarapan.
Siang nanti kita meeting kecil. Aku membaca pesan itu lama. Meeting kecil. Aku mengetik balasan singkat. Meeting soal apa? Balasan datang cepat. Kelanjutan proyek. Santai aja. Kata santai itu terdengar janggal. Di kantor komunitas, Reno sudah menunggu di ruang utama. Ia berbincang dengan beberapa staf, tertawa ringan, seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa kemarin kami hampir membuka sesuatu yang besar. Saat melihatku, ia mengangguk kecil, profesional, bersahabat. "Alia," katanya, "nanti habis ini kita ngobrol sebentar." Aku mengangguk. Meeting berjalan singkat. Reno memimpin dengan tenang, membahas target, jadwal, dan pembagian tugas. Tidak ada pembahasan tentang laporan lama, tidak ada data sensitif. Semua tampak normal. Setelah staf lain keluar, Reno menutup pintu. "Kamu kelihatan tegang," katanya sambil duduk. "Aku hanya ingin kejelasan," jawabku. Ia menyandarkan punggung. "Tentang namaku di laporan itu?" "Ya." Ia mengangguk pelan. "Aku memang ada di posisi itu waktu itu." Aku menunggu. "Tapi keputusan diambil kolektif," lanjutnya. "Banyak nama, banyak tekanan." "Aku tidak bertanya soal siapa yang paling bersalah," kataku. "Aku bertanya kenapa kamu merasa itu tidak relevan." Ia menatapku lama, terlalu lama. "Karena aku tidak ingin kamu terbawa," katanya akhirnya. "Terbawa kemana?" "Ke sesuatu yang bisa menyulitkan hidupmu," jawabnya lembut. "Kamu sudah nyaman sekarang, Alia." Kata nyaman itu membuatku gelisah. Apa salahnya hidup tidak nyaman tapi jujur? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Kejujuran itu mahal. Tidak semua orang sanggup membayarnya. Aku bangkit berdiri. Itu keputusan tiap orang, Reno, bukan keputusanmu untukku. Ia ikut berdiri, mendekat satu langkah. Aku cuma mengingatkan. Sejak kapan mengingatkan berarti membatasi? Tanyaku. Ia tidak menjawab, tapi ekspresinya berubah, bukan marah, melainkan waspada. "Kamu selalu seperti ini," katanya pelan. "Kalau sudah dapat satu benang, kamu ingin menarik semuanya." "Aku bekerja dengan data," jawabku. "Data tidak berhenti karena kita lelah." Ia menghela napas. "Aku takut kamu melukai dirimu sendiri." Aku menatapnya lurus. "Atau melukai rencana yang sudah kamu susun kapi?" Hening. Untuk pertama kalinya, Reno tidak langsung punya jawaban. Aku mengambil tas. "Aku pulang dulu." "Alia," panggilnya. Aku berhenti tapi tidak menoleh. "Kalau kamu lanjut," katanya, "pastikan kamu siap dengan akibatnya." Aku menoleh. Aku selalu siap dengan akibat dari pilihanku sendiri. Aku keluar ruangan dengan langkah cepat. Di luar, matahari siang terasa menyilaukan. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan pikiranku bergolak. Nasihat Reno selama ini selalu terdengar masuk akal, selalu terasa peduli. Tapi kini aku mulai melihat polanya. Nasihat itu tidak pernah memberiku ruang untuk menolak. Ia tidak berkata jangan, ia berkata hati-hati. Ia tidak melarang, ia mengarahkan. Dan selama ini aku mengikutinya karena percaya. Malam itu, aku bertemu Mira di kafe dekat pelabuhan. Mira adalah satu-satunya orang yang mengenalku sebelum Reno. Ia selalu jujur, kadang terlalu jujur. "Kamu kelihatan kacau," katanya begitu melihatku. Aku tersenyum lelah. Aku sedang menyadari sesuatu. "Apa?" Aku mungkin terlalu lama membiarkan orang lain memegang kompas hidupku. Mira menatapku serius. "Reno?" Aku mengangguk. "Kenapa sekarang?" tanyanya. "Karena untuk pertama kalinya, kepentingannya bertabrakan dengan pekerjaanku." Mira menghela napas. "Aku selalu merasa dia terlalu rapi." "Apa maksudmu?" "Dia tidak pernah salah," jawab Mira. "Dan orang yang tidak pernah salah biasanya menyimpan banyak hal." Kalimat itu menancap dalam. Saat aku pulang, aku membuka kembali folder proyek itu. Data yang sama, angka yang sama. Nama Reno masih ada di sana. Dan aku tahu, nasihat itu tidak akan berhenti. Pagar itu akan semakin tinggi jika aku tidak mengambil keputusan. Aku menatap layar dan berbisik pelan. Kalau ini tentang kebenaran, aku tidak bisa berhenti di sini. Bab ini berakhir bukan dengan konflik terbuka, melainkan dengan kesadaran. Nasihat yang terus diulang bisa berubah menjadi pagar, jika kita tidak pernah diberi pilihan untuk melangkah keluar. Ada perbedaan besar antara mencurigai dan mengetahui.
Mencurigai membuat kita gelisah. Mengetahui membuat kita tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit Tirtanusa masih kelabu. Awan rendah menggantung seolah menekan atap-atap rumah. Aku tidak langsung membuat kopi. Aku duduk di lantai ruang kerja, menyandarkan punggung ke meja, memandangi laptop yang masih tertutup. Folder proyek itu ada di sana. Diam, menunggu. Aku tahu, begitu kubuka, tidak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa semua ini hanya kesalahpahaman kecil antara dua teman lama. Aku membuka laptop. Folder itu muncul, subfolder rapi. Reno memang selalu rapi. Bahkan arsip lama pun disusunnya seperti puzzle yang sengaja menyembunyikan potongan paling penting di tengah. Aku mulai dari data mentah, bukan laporan akhir, bukan ringkasan eksekutif. Aku menelusuri log perubahan, jejak kecil yang sering diabaikan orang. Tanggal, jam, nama pengguna. Aku berhenti di satu baris. Revisi signifikan, disetujui. Nama pengguna, RPRM. Aku menarik napas dalam. Selama ini aku membaca laporan seolah-olah mereka benda mati. Padahal laporan adalah hasil keputusan manusia. Dan manusia selalu meninggalkan jejak, sekecil apapun. Aku memperbesar layar, mencocokkan waktu revisi dengan kejadian lapangan. Ada jeda yang tidak wajar, ada penyederhanaan dampak yang terlalu cepat, seolah seseorang terburu-buru menutup pintu sebelum orang lain sempat melihat ke dalam. Aku menutup mata sebentar. Ini bukan sekadar soal Reno ada di sana. Ini soal peran. Namanya muncul bukan sebagai pengamat, bukan sebagai fasilitator, tapi sebagai orang yang memberi lampu hijau. Aku mengingat lagi cara Reno kemarin berkata, semua laporan punya konteks. Ya, dan konteks itu sedang berdiri telanjang di hadapanku. Ponselku bergetar. Reno lagi. Aku tidak langsung mengangkat. Aku menunggu sampai getarannya berhenti, lalu muncul pesan. Kamu di mana? Aku menatap layar. Di rumah. Kerja. Balasan datang cepat. Bagus. Jangan kemana-mana dulu. Nanti siang aku ke sana. Aku mengernit. Kesini? Iya. Lebih enak ngobrol langsung. Aku meletakkan ponsel. Jantungku berdetak lebih cepat. Reno jarang datang ke apartemenku tanpa rencana jelas. Biasanya aku yang mendatanginya. Kantor komunitas, kafe, ruang publik. Datang ke rumah berarti ia ingin mengontrol ruang. Aku menutup laptop dan berdiri. Berjalan mondar-mandir. Otakku bekerja cepat. Menyusun kemungkinan. Apakah aku harus memindahkan data? Menghubungi seseorang? Atau menunggu? Aku memilih menunggu. Siang itu Reno datang tepat waktu. Ia membawa 2 gelas kopi dari kedai favoritku. Detil kecil yang selalu membuatku merasa diperhatikan. Kamu belum makan? Tanyanya sambil meletakkan kopi di meja. Belum. Kamu harus jaga diri. Katanya ringan. Aku menatapnya. Kamu juga. Ia tersenyum. Lalu menatap sekeliling apartemen. Tempat ini masih rapi. Kamu yang memilihkannya. Jawabku. Ia mengangguk kecil. Aku tahu. Kami duduk berhadapan. Tidak ada basa-basi. Tidak ada tawa. Kamu buka datanya, katanya. Bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Ia menghela napas. Aku harap kamu tidak lompat ke kesimpulan. Aku tidak melompat, jawabku. Aku membaca. Ia menyandarkan punggung. Dan apa yang kamu baca? Aku membaca bahwa kamu mengambil keputusan yang dampaknya lebih besar dari yang tertulis di laporan. Reno terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Aku berada di posisi yang menuntut itu. Menuntut untuk menyederhanakan? Tanyaku. Menuntut untuk memilih. Jawabnya. Tidak semua data bisa ditampilkan utuh tanpa memicu kepanikan. Kepanikan siapa? Tanyaku. Banyak pihak. Jawabnya cepat. Masyarakat, sponsor, tim lapangan.
Aku mencondongkan badan. Atau atasan? Ia menatapku tajam. Kamu mulai menuduh. Aku mulai bertanya. Kataku. Dan kamu menghindar. Ia bangkit berdiri. Berjalan ke jendela. Menatap laut. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah membawamu ke proyek ini dari awal? Katanya. Aku menggeleng. Karena aku tahu kamu akan sampai sejauh ini. Katanya. Kamu tidak bisa berhenti di tengah. Lalu kenapa kamu tetap melibatkanku sekarang? Tanyaku. Ia menoleh. Karena aku percaya kamu. Aku tertawa kecil. Bukan tawa senang. Percaya untuk apa? Tanyaku. Untuk diam? Ia tidak langsung menjawab. Alia? Katanya akhirnya. Kamu dan aku sudah terlalu lama bersama untuk berpura-pura ini hanya soal pekerjaan. Aku menegang. Aku menjaga kamu selama ini. Lanjutnya. Mengarahkan kamu menjauh dari hal-hal yang bisa menyulitkan hidupmu. Dengan mengendalikan? Tanyaku. Dengan melindungi. Katanya tegas. Aku berdiri. Melindungi itu memberi pilihan, bukan mengurung. Ia menatapku lama. Tatapan itu tidak marah, tidak sedih, tapi menilai. Kamu tahu apa yang paling berbahaya dari kebenaran? Katanya pelan. Apa? Tanyaku. Ia tidak peduli siapa yang akan hancur setelahnya. Kalimat itu menggantung berat di udara. Aku berjalan ke meja, membuka laptop, menampilkan data di layar. Kebenaran juga tidak peduli pada kenyamanan. Reno menutup mata sebentar. Kalau kamu teruskan ini, apa? Potongku. Kamu akan berhenti jadi temanku. Ia membuka mata. Kamu akan berhenti jadi aman. Aku menelan ludah. Ancaman? Peringatan. Jawabnya cepat. Dunia tidak sebersih data yang kamu baca. Aku menatapnya lurus. Dan persahabatan tidak seaman yang selama ini aku kira. Ia tersentak kecil. Aku menunjuk layar. Ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang orang-orang yang terdampak. Ia menggeleng. Kamu tidak melihat gambaran besarnya. Karena kamu tidak pernah mengizinkanku melihatnya. Jawabku. Hening kembali. Akhirnya Reno mengambil jaketnya. Aku harap kamu berpikir matang. Aku selalu berpikir. Kataku. Itu masalahnya. Ia berhenti di pintu. Kalau kamu butuh aku butuh kejujuran. Potongku. Bukan penjagaan. Ia membuka pintu tanpa menoleh. Saat pintu tertutup, apartemen itu terasa lebih besar. Lebih kosong. Tapi juga lebih jujur. Aku duduk kembali di kursi kerja. Menatap layar. Data itu masih ada. Tidak berubah. Tidak peduli pada drama manusia di sekitarnya. Dan di titik itu, aku sadar. Data yang tidak seharusnya ada, bukanlah data yang tersembunyi. Melainkan data yang selama ini ditahan agar tidak dibaca orang yang tepat. Aku menarik napas panjang. Langkah berikutnya tidak akan mudah. Dan Reno tahu itu. Bab ini berakhir dengan satu kepastian. Kami tidak lagi berdiri di sisi yang sama. Meski belum ada yang menyebutnya secara terbuka. Hujan selalu datang tanpa meminta izin. Ia tidak peduli apakah kita siap atau tidak. Ia hanya turun dan memperlihatkan apa saja yang selama ini kita sembunyikan di balik permukaan. Sore itu Tirtanusa mendadak gelap. Awan tebal bergerak dari laut dengan cepat, seolah mengejar waktu. Aku masih di kantor komunitas, menyalin ulang beberapa catatan yang sengaja kutinggalkan siang tadi. Bukan karena lupa, tapi karena aku ingin kembali dengan kepala yang lebih dingin. Reno tidak ada.
Ia jarang absen sore-sore begini. Hujan turun tiba-tiba, deras, menghantam atap seng dan aspal dengan bunyi yang mengisi seluruh ruangan. Aku memasukkan laptop ke dalam tas, bersiap pulang. Ponselku bergetar. Reno. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Iya, jawabku. Kamu masih di kantor? Tanyanya. Iya, aku jemput, katanya singkat. Aku menghela nafas. Aku bisa pulang sendiri. Jalan pesisir licin. Jawabnya cepat. Tunggu. Nada itu bukan permintaan. Bukan juga perintah. Ia nada orang yang sudah memutuskan. Aku tidak membantah. 10 menit kemudian, mobil Reno berhenti di depan kantor. Hujan semakin deras. Aku masuk ke mobil tanpa bicara. Wiper bergerak cepat. Lampu jalan memantul di genangan air. Perjalanan berlangsung sunyi. Musik mati. Tidak seperti biasanya. Kamu kenapa? Tanyaku akhirnya. Aku tidak suka kamu pulang sendiri saat hujan begini. Jawabnya. Itu terdengar seperti alasan. Kataku. Ia menatap jalan lurus ke depan. Aku hanya ingin memastikan kamu sampai. Aku menyilangkan tangan. Atau memastikan aku tidak kemana-mana. Ia menghela napas. Kenapa kamu selalu mengartikannya buruk? Karena kamu tidak memberi ruang untuk pilihan lain. Jawabku. Hening kembali. Mobil melaju memasuki jalan pesisir, jalur lama yang jarang dilewati orang jika hujan. Lampu-lampu jarang. Laut di kiri tampak gelap, bergelombang. Kita bisa ambil jalur dalam, kataku. Lebih lama? Jawabnya. Aku menoleh. Tapi lebih aman. Ia tersenyum kecil. Jalur ini aman. Nada suaranya terlalu yakin. Hujan semakin deras. Angin laut membuat mobil sedikit oleng. Aku menegakkan badan. Reno, kataku, pelan sedikit. Ia menurunkan kecepatan. Sedikit. Lalu, tanpa peringatan, sebuah motor melintas dari arah berlawanan, terlalu dekat. Reno membanting setir ke kanan, lalu cepat mengoreksinya. Mobil berguncang, ban slip sesaat sebelum akhirnya berhenti di bahu jalan. Hujan menggila. Aku menahan napas. Jantungku berdetak keras. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya cepat, menoleh padaku. Aku mengangguk kaku. Iya. Ia turun dari mobil sebelum aku sempat berkata apa-apa. Hujan membasahi tubuhnya. Ia berjongkok, memeriksa ban, kolong mobil, lalu berdiri lagi. Semua gerakannya cepat, terlatih, terlalu terlatih. Aku turun menyusul, memegang pintu mobil. Reno, ini berbahaya. Ia menoleh, suaranya tegas. Masuk ke mobil. Nada itu, aku mengenalnya. Nada yang sama saat ia memimpin rapat krisis. Nada orang yang terbiasa memberi instruksi di situasi genting. Aku menurut. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Ini bukan saat berdebat. Ia masuk kembali ke mobil, menutup pintu keras. Tangannya masih mantap di setir, meski hujan deras. Kamu kelihatan seperti sudah sering menghadapi situasi seperti ini, kataku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Mobil kembali melaju, lebih pelan kali ini. Aku belajar, katanya akhirnya. Dari mana? Tanyaku. Ia menelan ludah. Dari pengalaman. Aku menatap wajahnya dari samping. Rahangnya mengeras. Matanya fokus. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketegangan yang disembunyikan. Kamu tidak pernah cerita, kataku. Ia tersenyum miring. Kamu tidak pernah bertanya. Aku percaya padamu, jawabku. Dan aku tidak ingin membebanimu, katanya cepat. Aku tertawa kecil. Getir. Kamu memilih membebaniku sekarang. Hujan mulai reda, tapi jalan masih licin. Kami tiba di dekat apartemenku. Reno memarkir mobil di bawah pohon besar. Mesin masih menyala. Aku tidak langsung turun. Reaksi kamu tadi, kataku pelan. Bukan reaksi orang yang baru sekali menghadapi situasi genting. Ia menatap setir.
Tidak semua hal perlu dibagikan. Kalau itu menyangkut keselamatanku, tanyaku. Ia menoleh. Aku tidak akan membahayakanmu. Tapi kamu memutuskan untukku. Balasku. Hening. Alia, katanya akhirnya. Kamu melihat potongan kecil dari hidupku. Dan kamu langsung ingin gambaran utuh. Karena potongan itu penting. Jawabku. Karena itu menjelaskan kenapa kamu begitu ingin mengendalikan. Ia terdiam lama. Aku tidak mengendalikan, katanya pelan. Aku mencegah. Mencegah apa? Tanyaku. Ia menatapku, kali ini tanpa senyum. Kesalahan yang sama terulang. Dadaku mengencang. Kesalahan apa? Ia menggeleng. Tidak sekarang. Aku membuka pintu mobil. Kalau begitu, jangan minta aku berhenti. Ia meraih lenganku sebentar. Tidak keras, tidak kasar. Tapi cukup untuk membuatku berhenti. Alia, katanya serius. Jalan ini tidak aman. Aku menatap tangannya, lalu wajahnya. Yang tidak aman bukan jalannya, tapi rahasia yang kamu bawa sendirian. Ia melepaskan tanganku. Aku turun dari mobil. Hujan tinggal gerimis. Aku berdiri di trotoar, menatapnya dari luar. Kamu pulang, kataku. Hati-hati. Ia mengangguk. Kamu juga. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan genangan air dan suara ban di aspal basah. Aku naik ke apartemen dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran baru. Reaksi Reno tadi bukan reaksi spontan. Itu refleks. Refleks orang yang pernah berada di situasi di mana satu keputusan salah bisa menghancurkan banyak hal. Di dalam apartemen, aku mengganti pakaian dan duduk di lantai. Aku menutup mata, membiarkan ingatan tentang gerakan tangannya, nada suaranya, cara ia memerintah tanpa ragu. Semua itu menyatu dengan data yang kulihat di layar. Aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mulas. Reno bukan hanya menyederhanakan laporan. Ia terbiasa memilih versi kenyataan yang paling aman, meski harus mengorbankan kejujuran. Dan jika aku terus melangkah, aku tidak hanya menantang persahabatan, aku menantang cara hidupnya. Hujan berhenti sepenuhnya, malam turun perlahan. Bab ini berakhir dengan satu gambaran yang tidak bisa kuhapus. Jalan pesisir yang licin, reaksi yang terlalu tenang, dan seorang teman dekat yang ternyata membawa masa lalu lebih berat dari yang pernah ia ceritakan. Ada pertanyaan yang tidak diajukan karena takut pada jawabannya. Ada juga pertanyaan yang sudah diajukan, namun tidak pernah benar-benar dijawab. Sejak malam hujan di jalan pesisir itu, aku tidak lagi melihat Reno sebagai satu kesatuan. Ia terpecah di kepalaku menjadi dua sosok. Teman dekat yang selama ini ku kenal, dan pria dengan refleks tajam yang muncul di saat genting. Keduanya nyata, dan justru itu yang membuatku sulit bernafas. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di ruang kerja, menyalakan laptop dengan tangan yang masih terasa dingin. Hujan semalam meninggalkan bekas lembab di udara. Aku membuka folder proyek, lalu menutupnya kembali. Ada dorongan kuat untuk langsung menyusun laporan lanjutan, tapi aku tahu, jika aku melangkah tanpa pemahaman yang utuh, aku hanya akan menambah kekacauan. Aku butuh jawaban. Ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Reno. Kamu baik-baik saja? Aku membaca pesan itu lama. Aku ingin bicara. Balasan datang cepat. Tentang apa? Aku menghela nafas. Tentang kamu. Tidak ada balasan selama beberapa menit. Lalu, kita ketemu sore ini. Tidak ada emotikon, tidak ada tambahan. Hanya pernyataan. Sore itu kami bertemu di kafe kecil dekat pelabuhan. Tempat netral yang dulu sering kami datangi untuk merayakan proyek selesai. Kini tempat itu terasa asing. Meja kayu yang sama, jendela menghadap laut yang sama. Tapi suasananya berubah. Reno datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja abu-abu, rapi seperti biasa. Ia tersenyum singkat, lalu duduk. Kopi? Tanyanya.
Tidak, jawabku. Aku mau langsung. Ia mengangguk. Baik. Aku menatapnya lurus. Reaksi kamu di jalan pesisir kemarin itu bukan hal baru bagimu. Ia menahan pandanganku beberapa detik. Kamu ingin dengar versi apa? Versi yang jujur, kataku. Ia menghela napas lalu menatap laut di luar jendela. Aku pernah berada di situasi di mana keputusan harus diambil cepat. Salah sedikit, akibatnya panjang. Dan kamu memilih menyederhanakan? Tanyaku. Ia menoleh. Aku memilih mencegah kerusakan yang lebih besar. Menurut siapa? Tanyaku. Menurutku, jawabnya. Dan menurut banyak orang di sekitarku saat itu. Aku menyandarkan punggung. Kamu tidak pernah memberitahu aku tentang itu. Ia tersenyum tipis. Karena kamu tidak perlu tahu. Siapa yang memutuskan apa yang perlu aku tahu? Tanyaku. Hening. Alia, katanya pelan. Tidak semua kebenaran membebaskan. Tapi kebohongan pasti mengikat. Balasku cepat. Ia mengatupkan rahang. Aku tidak berbohong. Kamu memilih versi, kataku. Itu sama saja. Ia menggeleng. Kamu menyederhanakan apa yang sebenarnya rumit. Aku tertawa kecil. Lucu. Kamu bilang itu padaku. Orang yang pekerjaannya membaca kerumitan. Reno menunduk sejenak. Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh. Itu bukan jawaban, kataku. Itu penghindaran. Ia mengangkat kepala. Aku melindungimu. Aku menggeleng. Kamu melindungi dirimu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Lanjutku. Bukan fakta bahwa namamu ada di laporan, tapi kenyataan bahwa kamu merasa berhak menentukan sejauh mana aku boleh tahu. Ia menatapku lama. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan defensif, tapi lelah. Aku terbiasa mengendalikan situasi, katanya akhirnya. Karena kalau tidak, segalanya bisa runtuh. Dan kamu membawa kebiasaan itu ke persahabatan kita, kataku. Ia menelan ludah. Aku pikir kamu mengerti. Aku mengerti sekarang, jawabku. Dan itu menyakitkan. Pelayan datang, meletakkan minuman yang tidak kami pesan. Kami tidak menyentuhnya. Kamu mau aku lakukan apa? Tanya Reno akhirnya. Mengaku? Menyerahkan semua? Aku mau kamu jujur, kataku, tanpa mengatur hasilnya. Ia tertawa pelan. Dunia tidak bekerja seperti itu. Persahabatan seharusnya. Balasku. Hening kembali. Suara ombak terdengar samar. Alia, katanya. Kalau kamu lanjut menggali, kamu akan menemukan hal-hal yang membuatmu sulit tidur. Aku sudah sulit tidur, jawabku. Ia mengusap wajah. Kamu keras kepala. Aku konsisten, kataku. Ada bedanya. Ia berdiri. Aku tidak bisa memberimu apa yang kamu minta. Aku mengangguk. Setidaknya sekarang kamu jujur. Ia terdiam. Kamu akan menyesal. Tidak, jawabku. Yang aku sesali adalah terlalu lama diam. Reno mengambil jaketnya. Aku harap kamu berhenti sebelum terlambat. Aku harap kamu berhenti sebelum semuanya runtuh. Balasku. Ia pergi tanpa menoleh. Aku duduk sendirian di kafe itu, menatap minuman yang mulai dingin. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan berputar. Sejauh apa aku harus melangkah? Kapan persahabatan berubah menjadi beban? Dan apakah aku siap kehilangan seseorang yang selama ini menjadi poros hidupku? Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Aku membuka laptop, menatap folder proyek, lalu membuka satu subfolder yang belum pernah kubuka sebelumnya. Isinya catatan internal, tidak lengkap, tapi cukup untuk menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Aku menutup laptop perlahan. Bab ini berakhir dengan satu kepastian yang pahit. Aku tidak akan mendapatkan jawaban dari Reno.
karena jawabannya akan meruntuhkan benteng yang selama ini ia bangun. Dan jika aku ingin tahu kebenaran, aku harus mencarinya tanpa izinnya. Ada saat ketika rahasia tidak lagi hidup di antara dua orang. Ia mulai bergerak, melalui tatapan yang terlalu lama, pertanyaan yang terdengar biasa, dan nama yang disebut dengan nada yang tidak netral. Aku merasakannya pertama kali di ruang publik, bukan di kantor komunitas, bukan di apartemen, tapi di tempat yang paling tidak mencurigakan. Antrian kopi pagi. Seorang pria di belakangku menyebut namaku. Bukan memanggil, menyebut. Seperti memastikan. Alia ya? Aku menoleh. Ia tersenyum ramah. Terlalu ramah untuk orang asing. Kita pernah ketemu? Tanyaku. Belum, jawabnya cepat. Tapi saya sering dengar nama Anda. Aku menegang. Dari mana? Ia tertawa kecil. Dari laporan-laporan. Dunia kami kecil. Aku mengangguk telan. Dunia data memang kecil. Tapi dunia yang terkait dengan keputusan besar jauh lebih kecil. Ia tidak memperpanjang percakapan. Hanya mengangguk lalu pergi. Tapi langkahnya meninggalkan gema yang membuatku tidak tenang. Siang itu, di kantor komunitas, suasana terasa berbeda. Beberapa staf menatapku lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan ramah. Bukan juga curiga. Lebih seperti menimbang. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop, lalu menutupnya lagi. Fokusku buyar. Aku merasa seolah berada di tengah ruangan kaca. Terlihat, tapi tidak benar-benar disentuh. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat. Halo? Selamat siang, Aliar. Suara perempuan di seberang terdengar tenang. Nama saya Ratna. Saya ingin bertanya soal arsip lama proyek pesisir. Aku menelan ludah. Dalam kapasitas apa? Sebagai pihak yang sedang mengumpulkan klarifikasi, jawabnya. Tidak resmi. Belum. Belum. Kata itu terdengar seperti jeda sebelum badai. Kami mendengar Anda orang yang teliti, lanjutnya, dan jujur. Aku memejamkan mata sejenak. Apa yang ingin Anda ketahui? Apakah semua data sudah ditampilkan utuh? Tanyanya. Aku membuka mata. Saya masih menelaah. Ia mengangguk. Aku bisa merasakannya meski tidak melihat. Jika Anda ingin bicara, kami ada. Telepon ditutup dengan sopan, tanpa tekanan, tanpa ancaman. Justru itu yang membuatnya berat. Sore hari, aku bertemu Mira lagi. Kali ini bukan di kafe. Kami berjalan menyusuri dermaga. Angin laut berhembus pelan. Kamu terlihat seperti orang yang dikejar, katanya. Aku mungkin memang sedang didekati, jawabku. Siapa? Orang-orang yang tidak mengenal persahabatan, kataku. Mereka mengenal dampak. Mira berhenti berjalan. Ini sudah sejauh itu. Aku mengangguk. Reno tidak lagi satu-satunya yang ingin aku diam. Mira menatapku lama. Kamu takut? Aku berpikir sejenak. Aku waspada. Itu beda. Aku masih memilih, jawabku. Malam itu, Reno akhirnya menghubungiku lagi. Kamu dihubungi orang luar. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Dari mana kamu tahu? Balasan datang hampir seketika. Aku tahu, dua kata itu membuat dadaku dingin. Ini yang aku maksudkan, lanjutnya. Begitu kamu bergerak, kamu tidak sendirian lagi. Aku mengetik dengan tangan gemetar. Kamu memantaiku? Beberapa detik hening. Aku melindungimu, balasnya. Kata itu lagi. Aku menutup ponsel tanpa membalas. Aku berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kapal di kejauhan. Aku menyadari sesuatu yang menyesakan. Reno selalu satu langkah di depanku. Bukan karena ia lebih pintar, tapi karena ia terbiasa berada di ruang di mana informasi bergerak lebih cepat dari kebenaran. Keesokan harinya, bisikan berubah menjadi gerakan kecil. Undangan rapat dadakan, permintaan klarifikasi informal, pertanyaan yang diajukan dengan senyum. Aku menjawab seperlunya. Tidak berbohong, tidak membuka semua. Aku berjalan di garis tipis antara jujur dan ceroboh. Reno tidak muncul di kantor hari itu. Aku tahu itu bukan kebetulan. Sore menjelang,
Aku menerima pesan dari nomor yang sama dengan kemarin. Kami menghargai kehati-hatian Anda. Tapi waktu bergerak. Aku menghela napas panjang. Waktu memang tidak pernah menunggu orang yang ragu. Malam itu aku duduk di apartemen, membuka catatan internal yang sebelumnya kututup. Aku mencocokkan tanggal, lokasi, keputusan. Semakin kubaca, semakin jelas pola itu. Bukan satu keputusan, bukan satu orang, tapi satu cara berpikir. Menyederhanakan dampak demi stabilitas semu. Aku teringat kata-kata Reno. Aku mencegah. Mencegah siapa? Dari apa? Dan siapa yang menanggung akibatnya? Aku menyadari, di titik ini, apapun pilihanku akan melukai seseorang. Diam akan melukai mereka yang tidak pernah tahu kenapa hidup mereka berubah. Bicara akan melukai orang yang selama ini berdiri di sisiku. Persahabatan tidak lagi menjadi pelindung. Ia menjadi beban emosional. Ponselku bergetar sekali lagi. Kali ini dari Reno. Kita harus bicara. Sekarang. Aku menatap layar lama. Tentang apa? Tentang batas. Aku mengetik pelan. Batas itu sudah lama kamu tarik sendiri. Beberapa detik kemudian, ia membalas. Kalau begitu, kamu harus siap saat dunia menarik garisnya sendiri. Aku meletakkan ponsel. Di luar, angin laut bertiup lebih kencang. Tirtanusa tampak tenang, tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, arus sedang bergerak. Bab ini berakhir dengan satu kesadaran yang tidak bisa kuhindari. Begitu bisikan datang dari luar, ini bukan lagi kisah tentang dua orang. Ini tentang dampak, tanggung jawab, dan keberanian untuk berdiri tanpa perlindungan lama. Tidak semua peringatan datang dengan suara keras. Sebagian justru disampaikan dengan nada paling tenang. Karena yang menyampaikannya tahu, ketenangan bisa lebih menakutkan daripada kemarahan. Aku bertemu Reno malam itu bukan karena aku ingin. Aku bertemu karena aku sadar, menghindar hanya akan membuat jarak ini diisi oleh asumsi yang lebih berbahaya. Kami bertemu di tempat yang tidak memiliki kenangan. Sebuah kafe kecil di pinggir kota, jauh dari pelabuhan, jauh dari kantor komunitas, jauh dari orang-orang yang mungkin mengenali kami. Tempat yang sengaja dipilih untuk tidak berarti apa-apa. Reno sudah duduk ketika aku datang. Punggungnya lurus, tangannya terlipat rapi di atas meja. Tidak ada kopi, tidak ada minuman. Ia datang hanya untuk bicara. Aku duduk di seberangnya tanpa senyum. "Kamu berubah," katanya pelan. "Aku belajar," jawabku. Ia mengangguk seolah menerima jawaban itu. "Aku tahu kamu dihubungi orang-orang di luar lingkaran. Aku juga tahu kamu tahu," kataku. "Dan itu masalah." Ia menghela napas. "Aku tidak memata-matai kamu. Kamu memantau," balasku. "Itu beda kata, tapi rasa yang ditinggalkan sama." Ia terdiam sejenak. "Aku ingin kamu aman." Aku tersenyum tipis. "Kamu selalu ingin aku aman dengan caramu." Ia menatapku lama. "Dan caraku selama ini berhasil." "Berhasil untuk siapa?" tanyaku. Hening menyusup di antara kami. "Alia," katanya akhirnya, "aku tidak datang untuk berdebat." "Lalu untuk apa?" tanyaku. "Untuk memperingatkan," jawabnya. Kata itu jatuh pelan, tapi berat. "Aku sudah mendapat banyak peringatan," kataku. "Apa bedanya punyamu?" Ia menyandarkan punggung. "Peringatanku datang dari orang yang tahu bagaimana cerita ini berakhir." Aku menelan ludah. "Dan bagaimana akhir yang kamu tahu?" Ia tidak langsung menjawab. Ia mengamati wajahku, seolah menimbang seberapa jauh aku siap mendemer. "Cerita seperti ini," katanya pelan, "tidak pernah selesai dengan satu kebenaran yang rapi." "Aku tidak mencari kerapian," jawabku. "Aku mencari kejujuran." "Kejujuran bisa menghancurkan lebih banyak daripada kebohongan," katanya. "Dan kebohongan menghancurkan perlahan," balasku, tanpa memberi kesempatan untuk memilih. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kamu selalu melihat dunia dalam garis lurus. Dan kamu selalu memutarnya sampai orang lupa arah,"
kataku. Ia menghela napas panjang. Aku tidak mengancam kamu. Aku tahu, jawabku. Itu yang membuatku waspada. Ia mengernyit. Kamu tidak bilang jangan. Lanjutku. Kamu bilang siap-siap. Itu jauh lebih menekan. Ia terdiam. Apa sebenarnya yang kamu lindungi? Tanyaku. Namamu? Proyek ini? Atau gambaran dirimu sendiri? Ia menatap meja. Lama. Aku melindungi stabilitas. Stabilitas siapa? Tanyaku. Banyak orang, jawabnya cepat. Tim, keluarga, komunitas. Dan mereka yang terdampak keputusan itu? Tanyaku. Di mana mereka dalam stabilitasmu? Ia mengangkat kepala. Tatapannya mengeras. Kamu tidak pernah berada di posisi itu. Posisi apa? Tanyaku. Posisi di mana satu data bisa membuat banyak orang panik, katanya. Di mana waktu tidak memberi ruang untuk idealisme. Aku mengangguk pelan. Dan kamu tidak pernah berada di posisi orang yang tidak tahu kenapa hidupnya berubah. Hening kembali. Alia, katanya lebih pelan. Kalau kamu lanjutkan ini, kamu akan sendirian. Aku menatapnya lurus. Aku sudah sendirian sejak kamu berhenti jujur. Ia terdiam. Kata-kataku mengenai sasaran. Aku tidak akan menghentikanmu, katanya akhirnya. Aku tidak akan menghalangimu secara langsung. Lalu, tanyaku. Tapi aku tidak akan bisa menjagamu lagi, jawabnya. Kalimat itu terdengar seperti kehilangan, tapi juga seperti pelepasan tanggung jawab. Aku tidak pernah meminta kamu menjagaku, kataku. Aku hanya meminta kamu berdiri sejajar. Ia tersenyum pahit. Kita tidak pernah sejajar, Alia. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Karena kamu selalu ingin berada di depan, lanjutnya, mengatur arah. Aku bangkit berdiri. Dan kamu selalu mengira aku nyaman berada di belakang. Ia ikut berdiri. Aku mengira kamu mempercayaiku. Aku mempercayaimu, jawabku. Itu sebabnya ini menyakitkan. Ia terdiam, lalu berkata pelan. Kalau kamu membuka semuanya, kamu tidak bisa menutupnya lagi. Aku tidak berniat menutup apapun, kataku. Ia menatapku lama. Kalau begitu, ini peringatanku yang terakhir. Apa? Tanyaku. Pilih dengan sadar, katanya. Dan jangan berharap semua orang akan berterima kasih. Aku mengangguk. Aku tidak mencari terima kasih. Kami berdiri berhadapan beberapa detik. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua yang tersisa hanyalah jarak yang kini jelas. Aku berjalan menuju pintu tanpa menoleh. Tanganku berhenti sejenak di gagang pintu. Reno, kataku tanpa berbalik. Kamu tidak jahat. Ia tidak menjawab. Kamu hanya terlalu takut kehilangan kendali. Lanjutku. Dan itu membuatmu lupa bahwa orang lain juga berhak memilih. Aku membuka pintu dan keluar. Malam itu udara dingin. Jalanan sepi. Aku berjalan tanpa tujuan. Membiarkan pikiranku berputar. Peringatan Reno tidak berupa ancaman. Tidak ada kata-kata keras. Tidak ada tekanan langsung. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Karena ia benar tentang satu hal. Aku memang akan sendirian. Tapi aku juga tahu, sendiri tidak selalu berarti salah. Aku sampai di apartemen larut malam. Aku membuka laptop. Menatap folder proyek yang selama ini menungguku seperti pintu yang belum dibuka. Aku tidak langsung membukanya. Aku duduk lama. Menimbang satu hal terakhir. Apakah aku siap hidup dengan konsekuensi dari kebenaran ini? Tanpa pelindung bernama persahabatan. Jawabannya tidak datang sebagai keyakinan penuh. Ia datang sebagai kelegaan kecil. Dan itu cukup. Bab ini berakhir dengan satu keputusan yang belum diucapkan. Tapi sudah mengakar. Peringatan tanpa ancaman. Adalah tanda bahwa permainan lama telah selesai. Dan pilihan selanjutnya sepenuhnya milikku. Ada momen dalam hidup ketika pilihan tidak lagi terlihat seperti persimpangan jalan. Ia tampak seperti satu lorong panjang
Dan di ujungnya, apapun yang kita pilih, kita tahu akan kehilangan sesuatu. Aku merasakannya pagi itu. Bukan karena pesan masuk, bukan karena telepon berdering, tapi karena tidak ada apa-apa. Tidak ada pesan dari Reno, tidak ada pengingat sarapan, tidak ada ajakan rapat kecil atau peringatan samar. Sunyi itu terasa asing, dan jujur, aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang terbuka. Folder proyek itu masih ada, sama seperti kemarin, tapi rasanya berbeda. Bukan lagi sesuatu yang mengancam, melainkan sesuatu yang menunggu. Seperti kebenaran yang tahu waktunya hampir tiba. Aku membuat kopi, duduk, lalu mulai membuka satu persatu dokumen. Bukan untuk mencari bukti tambahan, bukan untuk menguatkan posisiku, tapi untuk memastikan satu hal, aku tidak salah membaca. Jam berlalu tanpa terasa. Matahari naik perlahan. Suara kota mulai ramai. Aku tenggelam dalam tabel, catatan internal, memo singkat yang ditulis terburu-buru bertahun lalu. Setiap dokumen menambah satu lapis pemahaman dan satu lapis beban. Tidak ada kejutan besar, tidak ada konspirasi megah. Yang ada hanyalah serangkaian keputusan manusia biasa yang diambil terlalu cepat, terlalu yakin, dan terlalu takut pada ketidakstabilan. Dan di tengah semua itu, Reno. Bukan sebagai monster, bukan sebagai korban, sebagai manusia yang memilih kendali daripada keterbukaan. Aku menutup laptop pelan-pelan. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku sudah sampai di titik yang tidak bisa dibatalkan. Ponselku bergetar, nomor yang sama seperti beberapa hari lalu. Ratna. Aku menarik napas, lalu mengangkat. Halo? Selamat pagi, Alia. Suaranya terdengar profesional. Netral. Apakah Anda punya waktu hari ini? Ada. Jawabku. Kami ingin mendengar langsung dari Anda. Tanpa tekanan. Tanpa paksaan. Aku menatap jendela. Laut terlihat tenang. Apapun yang saya sampaikan, kataku, saya tidak ingin ini dipakai untuk menyerang individu. Aku mengerti. Jawabnya. Kami ingin memahami pola, bukan mencari kambing hitam. Aku menutup mata sejenak. Pola, itu kata yang tepat. Kita bertemu sore ini, kataku. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama tanpa bergerak. Ada bagian dari diriku yang berharap Reno tiba-tiba muncul di pintu, tersenyum, dan berkata bahwa semua ini salah paham besar. Tapi bagian itu kecil, dan semakin mengecil. Siang itu aku bertemu Mira. Kami duduk di bangku kayu dekat dermaga, memandangi kapal yang keluar masuk. Kamu akan bicara, katanya tanpa bertanya. Aku mengangguk. Kamu yakin? Aku berpikir sejenak. Aku tidak yakin, tapi aku siap. Mira menatapku lama. Kamu akan kehilangan Reno. Aku menghela napas. Aku mungkin sudah kehilangannya. Ia mengangguk pelan. Dan kamu akan kehilangan rasa aman. Aku tersenyum tipis. Aku akan mendapatkan diriku kembali. Mira meraih tanganku, menggenggamnya erat. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Aku tahu ia tulus, tapi aku juga tahu perjalanan ini tetap harus kutempuh sendiri. Sore itu, aku bertemu Ratna dan satu rekannya di sebuah ruang kecil yang netral. Tidak ada logo, tidak ada simbol institusi. Hanya meja, kursi, dan alat perekam yang diletakkan terbuka. Kami ingin Anda merasa aman, kata Ratna. Aku mengangguk. Saya hanya akan bicara tentang apa yang saya lihat dan pahami. Itu sudah cukup, jawabnya. Aku mulai bicara. Pelan, terstruktur, tanpa emosi berlebihan. Aku menjelaskan bagaimana data disederhanakan, bagaimana keputusan dicatat, bagaimana konteks digunakan untuk membungkus dampak. Aku tidak menyebut Reno dengan nada menuduh, aku menyebutnya sebagai bagian dari sistem keputusan. Ratna mendengarkan dengan seksama. Sesekali bertanya, tidak memotong. Saat aku selesai, ruangan itu sunyi. Kami menghargai integritas Anda, katanya akhirnya. Kami tahu ini tidak mudah. Aku mengangguk. Saya tidak ingin ini menghancurkan orang. Kebenaran jarang menghancurkan, jawabnya. Yang menghancurkan adalah cara kita menolaknya.
Aku pulang dengan langkah berat tapi teratur. Tidak ada rasa lega besar. Tidak ada rasa bersalah yang menelan. Yang ada hanyalah ketenangan tipis, seperti garis lurus setelah lama berbelok. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menerima pesan dari Reno setelah pertemuan kami. Kamu sudah memilih. Aku menatap layar lama sebelum membalas. Iya. Balasan datang beberapa menit kemudian. Aku harap kamu siap. Aku mengetik perlahan. Aku harap kamu juga. Tidak ada balasan lagi. Aku meletakkan ponsel dan memandang ruangan apartemenku. Ruang yang dulu terasa aman karena ada Reno di sekitarnya. Kini aman karena aku jujur padanya, pada diriku sendiri. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan tapi perlu. Persahabatan kami tidak runtuh karena kebenaran. Ia runtuh karena perbedaan cara memandang tanggung jawab. Reno ingin melindungi dengan mengatur. Aku ingin melindungi dengan membuka. Dua niat baik, dua arah berbeda. Malam semakin larut. Aku berbaring tanpa menyalakan lampu. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara gelisah di kepala. Hanya satu pikiran yang berulang. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak bersembunyi. Bab ini berakhir bukan dengan kemenangan, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan keputusan paling sepi. Memilih kebenaran, meski harus berjalan tanpa sahabat yang paling lama menemaniku. Keputusan besar jarang datang dengan tanda peringatan. Ia hadir diam-diam, lalu menetap. Menunggu sampai kita menyadari bahwa hidup tidak akan kembali ke bentuk semula. Pagi itu Tirtanusa terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena keramaian, melainkan karena cara orang memandang. Aku merasakannya sejak keluar dari apartemen. Tatapan yang tertahan sepersekian detik lebih lama, sapaan yang lebih singkat, senyum yang tidak lagi penuh. Tidak ada yang berkata apa-apa, dan justru itulah yang paling jelas. Aku berjalan menuju kantor komunitas dengan langkah terukur. Setiap langkah terasa seperti pernyataan. Aku masih di sini. Aku tidak lari, aku tidak bersembunyi. Di lobi Mira menungguku. Wajahnya tegang. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. Sejauh ini. Ia menatap sekeliling, lalu menurunkan suara. Reno tidak masuk. Aku tidak terkejut. Aku tahu. Kabarnya, Mira berhenti. Ada pembicaraan serius. Aku menghela napas. Akan ada banyak pembicaraan. Di ruang kerja aku membuka laptop. Email masuk lebih banyak dari biasanya. Beberapa bernada netral, beberapa terlalu sopan, beberapa mengandung jarak yang baru. Tidak ada ancaman, tidak ada tuduhan, hanya pergeseran. Siang itu aku menerima panggilan resmi pertama. Undangan klarifikasi. Bukan panggilan pemeriksaan. Belum. Tapi cukup jelas bahwa langkahku kemarin tidak berhenti di ruang kecil tanpa logo itu. Aku menyetujui jadwalnya. Saat menutup telepon, aku menyadari tanganku gemetar. Bukan karena takut. Karena aku benar-benar sendirian sekarang. Sore hari, aku memutuskan berjalan kaki pulang. Jalan pesisir yang sama terhampar di hadapanku. Kini cerah, tenang, nyaris indah. Ironis. Aku berhenti di satu titik, menatap laut. Angin bertiup pelan. Aku teringat malam hujan itu. Refleks Reno, suaranya yang tegas. Untuk sesaat, aku bertanya-tanya, apakah aku telah memilih jalan yang terlalu keras? Ponselku bergetar. Reno, pesannya singkat. Kita perlu bicara. Aku menatap layar lama, lalu membalas. Aku siap mendengar. Kami bertemu malam itu di tempat yang sama seperti terakhir. Kafe kecil yang tidak berarti apa-apa. Kali ini Reno terlihat berbeda. Tidak berantakan, tidak lemah. Hanya lelah. Kamu sudah bicara, katanya tanpa basa-basi. Aku bicara tentang data. Jawabku. Ia mengangguk. Aku tahu. Kamu marah? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Aku tidak punya energi untuk marah. Aku menunggu. Kamu tahu apa yang paling berat? Katanya akhirnya. Bukan kemungkinan jatuh, tapi kenyataan bahwa aku tidak bisa lagi melindungimu. Aku menatapnya. Aku tidak meminta perlindungan. Aku tahu. Katanya pelan.
Itu yang membuatku sadar. Selama ini aku lebih melindungi diriku. Hening, aku tidak menganggapmu musuh. Lanjutnya, aku juga tidak menganggapmu pengkhianat. Terima kasih, kataku. Tapi kita tidak bisa kembali seperti dulu. Katanya, aku mengangguk. Aku juga tidak ingin. Ia menatapku, seolah memastikan aku sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang akan bergerak cepat setelah ini. Katanya, Nama-nama akan disebut. Keputusan akan dinilai ulang. Aku siap, jawabku. Ia tersenyum pahit. Aku berharap aku seberani itu dari awal. Kami duduk tanpa bicara beberapa menit. Tidak ada kemarahan, tidak ada air mata. Hanya dua orang yang menyadari bahwa persimpangan ini nyata. Alia, katanya pelan. Apapun yang terjadi, jaga dirimu. Aku mengangguk. Kamu juga. Kami berpisah tanpa pelukan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Klarifikasi dilakukan, pertanyaan diajukan. Aku menjawab dengan tenang, konsisten. Aku tidak menambah cerita. Aku tidak menutup fakta. Nama Reno muncul, tanpa dramatisasi. Sebagai bagian dari rantai keputusan. Sebagai manusia dengan konteks. Beberapa orang menjauh. Beberapa mendekat. Dunia menyaring dirinya sendiri. Suatu malam aku duduk di apartemen. Memandangi layar kosong. Tidak ada lagi yang harus kebuka. Tidak ada lagi yang harus kubuktikan. Aku menulis di buku catatanku. Keputusan sunyi tidak meminta persetujuan. Ia hanya meminta keberanian untuk tinggal bersama akibatnya. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, dan tidur. Tidak ada mimpi. Esoknya kabar kecil beredar. Restrukturisasi. Peninjauan ulang. Jeda sementara. Tidak ada tajuk besar. Tidak ada sensasi. Dan aku menyadari, inilah bentuk sebenarnya dari perubahan. Pelan, administratif, dan tidak memberi kepuasan instan. Sore itu Mira datang membawa 2 gelas kopi. Kamu kelihatan tenang, katanya. Aku sudah melewati bagian paling berat, jawabku. Bagian mana? Tanyanya. Bagian di mana aku berharap semuanya bisa kembali seperti semula, kataku. Sekarang aku tidak berharap itu lagi. Mira tersenyum. Itu kedewasaan. Aku tertawa kecil. Atau kelelahan. Malam turun. Aku berdiri di balkon, menatap kota yang berkelip. Aku tahu, hidupku tidak akan lebih mudah setelah ini. Tapi ia akan lebih jujur. Dan itu cukup. Bab ini berakhir dengan satu kenyataan yang tak bisa ditawar. Keputusan sunyi telah diambil, dan dunia mulai bergerak menyesuaikannya. Tanpa sorak, tanpa drama, tanpa jalan kembali. Tenang bukan berarti selesai. Tenang hanya berarti kita akhirnya berhenti berlari dari diri sendiri. Beberapa minggu setelah semuanya bergerak, klarifikasi, rapat, jeda, peninjauan, hidupku tidak kembali ke ritme lama. Tapi ia menemukan ritme baru. Lebih pelan, lebih sunyi, lebih jujur. Pagi-pagi di Tirtanusa kini terasa berbeda. Aku berjalan ke dapur tanpa terburu-buru, membuat kopi tanpa mengecek ponsel. Membuka jendela dan membiarkan angin laut masuk tanpa bertanya apapun. Tidak ada lagi pesan pengingat dari Reno. Tidak ada lagi rencana mendadak yang disusun orang lain untukku. Dan anehnya, aku tidak merasa kehilangan arah. Aku bekerja seperti biasa, menganalisis data, menulis laporan. Namun kali ini dengan satu perbedaan besar. Aku tidak menunggu persetujuan siapapun sebelum merasa yakin. Aku bertanya, berdiskusi, menerima masukan. Tapi keputusan terakhir kembali ke tanganku. Itu terasa asing, tapi juga membebaskan. Di kantor komunitas, suasana berubah pelan-pelan. Beberapa wajah lama tidak lagi terlihat. Beberapa struktur diperbaiki. Tidak ada drama terbuka. Tidak ada saling tunjuk. Dunia nyata jarang bekerja seperti cerita sensasional. Ia bekerja seperti ini. Dokumen, jadwal, keputusan administratif. Dan orang-orang yang belajar menerima perubahan tanpa tepuk tangan. Aku melihat Mira lebih sering. Kami tidak banyak bicara tentang Reno. Tidak karena tabu, tapi karena kami tahu beberapa hal tidak perlu diurai ulang untuk dipahami.
Suatu sore kami duduk di dermaga seperti dulu. Matahari hampir tenggelam. "Kamu menyesal?" tanya Mira tiba-tiba. Aku berpikir sejenak. Aku menyesal tidak lebih cepat jujur pada diriku sendiri. Mira tersenyum. "Itu bukan penyesalan, itu pelajaran." Aku mengangguk. Tentang Reno, aku mendengarnya sesekali dari orang lain. Ia mengambil jarak, menghilang dari ruang-ruang yang dulu ia kendalikan dengan mudah. Bukan karena dihukum, bukan karena disingkirkan, tapi karena ia memilih mundur sebelum benar-benar dipaksa. Aku menghargai itu. Kami tidak berhubungan lagi, tidak bertengkar, tidak berdamai secara simbolis. Kami hanya berhenti saling hadir. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa mengenang persahabatan kami tanpa rasa tercekik. Ia pernah menjadi bagian penting hidupku. Dan itu tidak berubah hanya karena kami berpisah jalan. Suatu malam, aku membuka kembali buku catatan kecil yang dulu sering kuisi dengan kegelisahan. Halamannya kini lebih jarang terisi. Aku menulis satu kalimat sederhana. Ketenangan tidak datang dari menutup mata, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal setelah kebenaran dibuka. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci. Tidak untuk dilupakan, tapi untuk diingat saat aku tergoda kembali pada kenyamanan semu. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku mendapat proyek baru, bertemu orang-orang baru, membentuk relasi tanpa hierarki tersembunyi, tanpa pengawasan yang dibungkus perhatian. Aku belajar satu hal penting. Kedekatan yang sehat tidak membuat kita mengecil. Ia memberi ruang untuk tumbuh. Suatu pagi, aku berjalan di jalan pesisir yang dulu terasa menegangkan. Langit cerah, laut tenang. Tidak ada hujan, tidak ada insiden. Jalan itu sama, yang berubah hanya caraku melaluinya. Aku berhenti sejenak, menarik napas, lalu melangkah lagi. Tidak ada siapapun yang menunggu di ujung jalan. Dan itu tidak apa-apa. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu kemana aku melangkah. Bukan karena diarahkan, melainkan karena aku memilihnya sendiri. Bab ini berakhir tanpa kejutan, tanpa pertemuan dramatis, tanpa penyesalan besar. Ia berakhir dengan ketenangan yang diperoleh dengan jujur. Dan itu cukup. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita aku dan teman dekatku bisa menjadi pengingat bahwa keberanian terbesar dalam hidup seringkali tidak bersuara, tidak disorot, dan tidak dirayakan. Namun justru itulah yang paling membentuk kita. Jika kamu merasa kisah ini dekat dengan pengalamanmu, semoga kamu tidak merasa sendirian. Dan jika kamu sedang berada di persimpangan sunyi, semoga kamu diberi kekuatan untuk memilih dengan jujur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.